Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, anak-anakku yang soleh dan solehah kelas 8B akan menyampaikan materi tentang ibadah puasa, pembentuk pribadi yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya ulangi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari firman Allah ini yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 menegaskan tentang wajibnya berpuasa. Pertemuan kali ini kita akan bahas pertama puasa wajib. Puasa wajib diantaranya adalah puasa Ramadan, yang kedua adalah puasa nazar. Puasa Ramadan adalah puasa wajib yang dikerjakan khusus di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Selama 1 bulan penuh, bisa 29 hari, bisa juga 30 hari tergantung bagaimana kalender. Nah, kemudian hukum puasa Ramadan adalah fardhu ain. Artinya wajib bagi setiap mukallaf, wajib bagi setiap muslim yang baligh dan berakal. Kemudian puasa Ramadan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari semenjak tahun kedua Hijriah. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat 185 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Yang artinya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, faman syahida minkum syahra falyasumh. Barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggal kamu di bulan itu,
maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain. Nah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Supaya apa? Supaya kamu bersyukur kepada Allah SWT. Maha benar Allah SWT. Nah, ini kutipan ayat ini dapat disimpulkan bahwa ibadah puasa diwajibkan bagi umat Islam yang beriman. Puasa diwajibkan pula kepada umat Islam, umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Hanya saja aturannya yang berbeda dan tujuan diwajibkannya puasa agar seorang meraih tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang perlu kita ketahui, syarat wajib puasa diantaranya adalah yang pertama, beragama Islam. Berarti kalau yang merasa dirinya orang Islam wajib memenuhi syarat wajib puasa. Yang pertama Islam, yang kedua berakal. Orang yang gila tidak wajib puasa. Jadi kalau nanti bulan Ramadan kalian tidak puasa, dianggap orang gila. Kemudian yang ketiga adalah baligh. Baligh itu sampai usia. Bagi laki-laki, baligh itu kalau dilihat dari usianya adalah 15 tahun atau baligh itu sudah pernah bermimpi mengeluarkan mani, bermimpi basah. Dan yang keempat, kalau yang bagi yang perempuan sudah pernah haid atau menstruasi berhalangan, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah mampu berpuasa. Orang yang tidak kuat berpuasa karena usia lanjut atau sakit yang tidak ada harapan sembuh, sakit yang bertahun-tahun, itu tidak wajib puasa. Berarti orang yang puasa adalah orang yang mampu. Itu masuk ke dalam syarat wajib puasa. Kemudian syarat sah puasa bisa dilihat. Syarat sah puasa yang pertama Islam. Orang luar Islam tidak wajib berpuasa. Jadi jangan iri kalau kita punya teman yang bukan orang Islam tidak berpuasa. Mereka memang tidak wajib. Nah, yang kedua mumayyiz. Mumayyiz adalah orang yang dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Kalau kalian bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sudah mampu membedakan, maka itu sudah masuk dalam syarat syah dan rukun puasa sudah masuk. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Keduanya wajib mengqadha atau membayar puasa yang ditinggalkannya. Begitu datang haid bulan puasa ataupun nifas, maka puasanya harus berhenti, nanti diqadha atau dibayar utangnya. Yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, adapun rukun puasa yang pertama niat. Kalau nanti puasa Ramadan, niat diucapkan malam harinya. Orang yang berpuasa Ramadan wajib berniat pada tiap malam setiap terbit fajar. Gitu. Ya. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Atau dengan niat nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala.
gitu ya. Kemudian yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kalau makan dan minum tidak dengan sengaja nggak batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja dikorek-korek. Dikorek-korek itu akan menjadikan batal puasanya. Yang ketiga, melakukan hubungan suami istri. Yang keempat, keluar darah, yaitu maksudnya darah haid atau nifas bagi perempuan, bagi laki-laki mah enggak. Kemudian yang kelima, keluar mani dengan sengaja. Laki-laki mengeluarkan mani dengan sengaja batal. Yang keenam, gila atau sakit jiwa, ayam, itu membatalkan puasa. Lagi puasa sehatnya tiba-tiba ayam, batal puasanya. Kemudian sunah-sunah puasa, yang pertama, berdoa ketika berpuasa. Berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, ketika berbuka puasa. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Lagi puasa mau traweh, ngisi kotak tromol, diisi 2.000 boleh, 5.000 boleh, 10.000 boleh, silahkan sekemampuan kita dan seikhlasnya. Kemudian yang ketiga, sholat malam, termasuk sholat raweh. Perbanyak sholat malam, yakni sholat taraweh. Sholli sunnat tarawih rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian yang keempat, tadarus atau membaca Al-Quran. Itu termasuk disunahkan di dalam kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sunnah membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran. Kemudian yang mengurangi pahala puasa. Yang mengurangi pahala puasa adalah semua perbuatan yang dilarang oleh Islam, seperti membicarakan aib orang lain, ngerumpi, ngegosip, itu mengurangi pahalanya puasa. Berbohong, kemudian mencaci maki orang lain, banyak sekali hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Kemudian orang yang boleh berpuasa atau berbuka, lagi puasa boleh berbuka. Siapa orangnya? Ketika berpuasa siang-siang umpamanya, kemudian dia boleh berbuka. Yang pertama, orang yang sedang sakit wajib mengganti hari yang lain. Jadi orang yang sakit, siang-siang sakit, boleh puasanya dibatalkan. Tapi ingat, diganti nanti di hari yang lain. Kemudian yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan jauh wajib mengganti di hari yang lain. Menjadi musafir, dari sini pulang ke Sumatera, sampai di perjalanan mau pingsan, boleh buka. Tapi ingat, nanti diganti di hari yang lain. Kemudian yang ketiga, orang tua yang sudah lemah, tidak kuat berpuasa, wajib membayar fidyah tiap-tiap hari 3/4 liter. Itu. Yang keempat, orang yang sedang hamil dan menyusui anak, dengan ketentuan yang pertama, kalau takut akan menjadi madorot pada dirinya sendiri atau beserta anaknya, ya, maka diwajibkan mengqadha puasa. Yang kedua, kalau takut akan menjadi madorot atas diri anaknya saja karena lagi nyusu, maka wajib mengqadha puasa dan bayar fidyah. Nah, ini. Kemudian setiap muslim wajib memelihara puasa dari hal-hal yang apa? Yang membatalkan puasa. Jika tidak, maka puasanya sia-sia atau rusak. Kemudian puasa Ramadan sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu khusus dikerjakan di bulan suci Ramadan, kecuali bagi mereka yang diperbolehkan mengqadha di luar bulan Ramadan karena uzur, karena halangan menurut syar'i yang diperbolehkan untuk mengqadha. Kemudian puasa Ramadan wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang telah balik dan berakal, kecuali bagi mereka yang boleh berbuka. Itulah puasa Ramadan. Selanjutnya puasa nadar, tolong dibaca dan berikut tugas-tugasnya. Terima kasih sudah mau belajar bersama, walaupun belajarnya jarak jauh nan di sana, tetapi kita semangat tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap
tetap semangat. Jangan lupa pelihara, tolong kukunya yang panjang dipotong-potongin tuh, rambutnya yang panjang dicukur tuh, ya. Kalau hidung yang panjang mah biarin aja, mulutnya nggak boleh panjang, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.